Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas PAN 26 Pancasila FKG 2019 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Pengaruh Globalisasi Terhadap Nilai Nasionalisme di Kalangan Generasi Muda. Berikut nama anggota dari kelompok 5. Yang pertama Nilan Valentine, yang kedua Muhammad Akmal Amro, yang ketiga Viva Riani Afra, dan yang terakhir saya sendiri Altaf Ahmad Fikram. Kalau begitu langsung saja saya persilakan kepada pemateri. Mungkin kepada saudari Viva Riani Afra saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memberikan materi konsep pengaruh globalisasi terhadap nilai nasionalisme di kalangan generasi muda. Next. Ideologi Pancasila tetap bertahan sebagai satu-satunya ideologi yang digunakan oleh negara Indonesia. Ideologi Pancasila merupakan ideologi terbuka, sehingga ideologi Pancasila sangat terbuka, dinamis, serta dapat menyesuaikan perkembangan zaman yang terjadi di dalam maupun di luar negeri, baik dari segi perubahan sosial maupun bentuk perubahan atau dikenal dengan revolusi. Perjalanan sejarah Pancasila sebagai ideologi sering diterpa banyak sekali peristiwa, salah satunya sejarah yang terjadi dalam gerakan 30 September 1965 yang dianggap sebagai pembuktian bahwa Pancasila tidak mudah untuk hilang di negeri Indonesia, sehingga pada tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Potensi Pancasila kehilangan eksistensi sebagai ideologi di gelombang revolusi industri 4.0 bisa saja terjadi apabila pemerintah selaku penyelenggara negara dan masyarakat pada umumnya tidak bekerja sama untuk saling menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai bagi kehidupan bersama di masa yang akan datang. Diharapkan ke depan pemerintah Indonesia dapat membuat suatu kebijakan yang mencerminkan nilai Pancasila dan konsistensi untuk mengatur persoalan menyangkut penemuan dan perkembangan sains serta teknologi Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih dari saudari Viva Riani Afra. Selanjutnya saya sendiri yang akan membawakan materi berikutnya, yaitu tentang realita. Pengaruh globalisasi terhadap nilai nasionalisme di kalangan generasi muda di bidang realitanya. Di next, masyarakat dengan realita barunya berkembang sendiri meninggalkan ideologinya, karena ideologi itu dirasakan tidak relevan lagi dengan dirinya. Meskipun secara formal mereka masih berpura-pura mengakui dan menerimanya. Secara substansif, ia tidak lagi menjiwai realita baru kehidupan mereka. Dan oleh karena itu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi itu kehilangan maknanya sebagai pengarah atau pemandu proses pembangunan masyarakatnya. Nah, bahaya yang digambarkan di atas dapat dihindari bila mana krisis interaksi antara ideologi dengan realita kehidupan dapat merangsang kreativitas masyarakat, terutama untuk kalangan cendekiawan dan ilmuwan agar mengembangkan pemikiran baru yang bukan saja tetap relevan dengan ideologi mereka, tetapi sekaligus juga komunikatif dengan perkembangan realita kehidupan mereka dari masa ke masa. Mungkin itu dari saya. Saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih atas kesempatan. Ya langsung saya kepada saudari ini. Persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai masalah terkait pengaruh globalisasi terhadap nilai nasionalisme di kalangan generasi muda. Next. Jadi untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian globalisasi. Nah, globalisasi ini berasal dari kata global dan sasi, di mana global itu artinya mendunia dan sasi itu merupakan proses. Jadi secara singkat bisa kita artikan globalisasi merupakan proses sesuatu yang mendunia. Next. Globalisasi ini membawa dampak yang positif maupun negatif untuk kita semua.
Salah satu dampak negatif yang akan dibahas di kali ini yaitu berkurangnya rasa nasionalisme di kalangan generasi muda. Arus globalisasi begitu cepat merasuk ke dalam masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Pengaruh globalisasi terhadap anak muda juga begitu kuat. Pengaruh globalisasi tersebut telah membuat banyak anak muda kita kehilangan kepribadiannya sebagai bangsa Indonesia. Contohnya di sini ada berpakaian kebarat-baratan. Anak muda zaman sekarang banyak yang menggunakan pakaian yang minim bahan dan gaya rambut yang dicat beraneka ragam. Hal itu merupakan cara berpakaian yang tidak sesuai dengan budaya kita. Yang kedua, teknologi internet. Teknologi internet ini merupakan teknologi yang memberikan kita informasi tanpa batas dan dapat diakses oleh siapa saja. Sebenarnya ini membawa dampak positif bagi kita, tapi apabila disalahgunakan, bisa membawa dampak yang negatif. Contohnya, banyak pelajar dan mahasiswa yang menggunakan tidak sebagaimana mestinya. Contohnya membuka situs-situs porno. Yang selanjutnya, kecanduan handphone. Rasa sosial terhadap masyarakat menjadi tidak ada karena anak muda lebih memilih sibuk dengan menggunakan handphonenya. Dan yang terakhir itu, anak muda jadi tidak kenal sopan santun. Karena globalisasi menganut kebebasan dan keterbukaan, sehingga anak muda itu bertindak sesuka hatinya. Sehingga banyak anak muda tidak mengenal sopan santun dan tidak ada rasa peduli terhadap lingkungan sosialnya. Mungkin itu saja dari saya. Ya, terima kasih dari Saudari Nilan. Berikutnya saya persilakan kepada Saudara Akmal Amr. Baik, terima kasih. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai solusi dari pengaruh globalisasi terhadap nilai nasionalisme di kalangan generasi muda. Adapun langkah-langkah untuk mengantisipasi dampak negatif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme antara lain yaitu seperti yang tampil pada slide. Yang pertama, menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh. Misalnya semangat mencintai produk dalam negeri. Kedua, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Keempat, mewujudkan supremasi hukum, menerapkan dan menegakkan hukum dalam artian yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Kelima, selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ideologi, ekonomi, dan sosial budaya bangsa. Nah, dengan adanya langkah-langkah antisipasi ini diharapkan mampu menangkis pengaruh globalisasi yang dapat mengubah nilai nasionalisme terhadap bangsa, sehingga kita tidak akan kehilangan kepribadian bangsa sesuai dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih dari Saudara Malam Ruh. Jadi sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Mungkin itu saja dari presentasi dari kelompok 5. Dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup. Terima kasih.